Contohnya kata buku. Kata buku bukanlah tergolong frasa karena terdiri dari satu kata. Yang selanjutnya kata buku saya. Kata buku saya termasuk frasa karena terdiri dari dua kata. Yang selanjutnya tidak melampaui batas klausa atau kalimat. Tidak semua gabungan dua kata adalah frasa. Jadi syarat minimal klausa dan kalimat adalah subjek dan predikat. Jadi gabungan dua kata dari adik tidur bukanlah tergolong frasa karena terdiri dari subjek dan predikat. Baik, lanjut yang ke jenis. Yang pertama, jenis berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Frasa kedua unsurnya yang tidak sederajat, atau frasa koordinatif. Saya ulang. Jenis frasa berdasarkan hubungan atau kedua unsurnya. Yang pertama, frasa koordinatif. Frasa yang kedua unsurnya tidak sederajat. Dengan kata lain, tidak ada yang berperan sebagai inti atau dijelaskan dan berperan sebagai penjelas atau menerangkan. Lanjut, contohnya pulang pergi, bapak ibu, makan minum, dan seterusnya. Lanjut, yang kedua, frasa subordinatif. Frasa yang unsurnya tidak sederajat. Dengan kata lain, tidak ada yang berperan sebagai inti atau dijelaskan dan berperan sebagai penjelas atau dijelaskan. Contohnya buku biru. Buku sebagai inti atau menerangkan dan biru sebagai jelas atau menjelaskan. Lanjut, jenis frasa yang berdasarkan keutuhan sebagai frasa. Yang pertama, frasa eksosentris. Frasa yang kedua unsurnya jika dihilangkan maka tidak akan berterima. Contohnya di pasar, ibu berjualan titik-titik pasar. Lanjut, frasa endosentris. Frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan keseluruhan atau kedudukan keseluruhan. Contohnya, tidak ada contohnya. Dan kita langsung saja ke endosentris atributif atau koordinatif. Koordinatif, frasa yang unsur-unsurnya sederajat dan dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tas. Buku, pensil, dan tas itu setara karena dihubungkan dengan kata dan, ya. Yang selanjutnya, endosentris atributif. Frasa di mana kedua unsurnya sederajat. Contohnya buku sejarah. Buku sebagai inti, sejarah sebagai penjelas. Dan ibu membaca buku sejarah. Selanjutnya, frasa akusitif. Frasa akusitif yang unsur-unsurnya setara, namun tidak dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, Ali tetanggaku itu jahat. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan makna. Yang pertama, frasa lugas. Frasa lugas, frasa yang tidak mengalami atau frasa yang tidak mengalami perbedaan makna atau perubahan makna. Contohnya, pisang rebus. Pisang yang direbus maknanya akan tetap menjadi pisang yang direbus. Oke, lanjut. Frasa metaforis. Frasa metaforis, frasa
sintaksis. Tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Ibu berperan sebagai subjek dan memasak berperan sebagai predikat, nasi sebagai objek dan di dapur sebagai keterangan tempat. Lanjut ke yang jenis fungsi sintaksis. Yang pertama, subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan tempat di rumah, keterangan waktu sore ini, keterangan tujuan ke sekolah, keterangan syarat dan lain-lain. Lanjut. Contohnya, tadi pagi kami tidak sarapan. Tadi pagi sebagai keterangan waktu, kami sebagai subjek dan tidak sarapan sebagai predikat. Oke, lanjut ya. Ayahku adalah dokter. Ayahku sebagai subjek dan dokter adalah dokter sebagai predikat. Lanjut contoh yang selanjutnya, kakakku menjadi polisi. Kakakku sebagai subjek dan menjadi sebagai predikat, polisi sebagai pelengkap. Beda objek dan pelengkap. Objek dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap tidak dapat dipasifkan ya. Kita lanjut. Kategori sintaksis. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu berperan sebagai subjek atau kata benda nomina. Terus memasak sebagai predikat, kata kerja atau verba. Selanjutnya kata nasi atau objek, kata benda nomina. Selanjutnya di dapur, kata keterangan atau frase nomina. Selanjutnya pengertian kategori sintaksis. Jenis atau tipe kata yang gabungan kata dari fungsi sintaksis yang disebutkan di atas. Contohnya, aku benci kamu. Aku berperan sebagai fungsi atau sebagai subjek dan aku berkategori sebagai pronomina. Lanjut, jenis kategori sintaksis. Ada 3 bagian utama. Yang pertama, kata benda atau nomina, kata kerja atau adjektiva. Yang ketiga, kata kerja atau verba. Selanjutnya, frasa pada kategori sintaksis. Frasa gabungan 2 kata atau lebih yang mengisi belut pada fungsi sintaksis. Contohnya, ibu sebagai subjek atau kata benda akan memasak sebagai predikat atau frase verba. Frase sintaksis makna yang diperoleh dari hubungan fungsi seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Selanjutnya makna atau peranan subjek atau objek. Baik, itulah pembahasan materi kita hari ini dan penjelasan dari